Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NDS berada di Asrama Haji Sudiang Makassar 10 sampai 12 Maret 2023 dalam dialektika seminar dan musyawarah nasional Ikatan Dai Muda Indonesia dalam tema Dai Itmi, Dai yang smart, komprehensif, dan moderat. Di tengah-tengah kita ada beberapa dai muda yang sangat smart, melahirkan pikiran-pikiran yang sangat cemerlang, ada karismatik tersendiri pada aura pikiran dan narasi-narasi pada diksi kata yang disampaikan ketika berorasi di masyarakat maupun di mimbar. Alhamdulillah kita ada Meman, beliau sebagai penyuluh agama Islam Kota Makassar, sekaligus mencoba berelaborasi dengan dai-dai muda di ITMI Kota Makassar, Bapak Haji Hasbullah, STHMTHI, kandidat doktor, tafsir. Mungkin suasana batin ini kita mengharapkan apa pikiran-pikiran singkat kita terhadap seminar dan musyawarah nasional Ikatan Dai Muda Indonesia dalam menapaki ke depan seperti apa berdakwah di tengah-tengah masyarakat agar Islam yang bernama rahmatan lil alamin itu terkejawantahkan dengan baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman NDS, ya. Saat ini kita berada di Asrama Haji Sudiang dalam rangka seminar nasional dan musyawarah nasional Ikatan Dai Muda Indonesia. Di kegiatan ini kita berharap akan lahir dai dan daiyah yang cerdas, smart, kemudian komprehensif dan moderat. Mereka akan turun, akan berkolaborasi dengan masyarakat, jamaah, di masjid, di majelis ta'lim, di organisasi-organisasi lain untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. ITMI ini adalah salah satu wadah untuk salah satu tujuannya adalah menertibkan teman-teman dai dan daiyah agar mereka itu tetap pada posisi wasatiyah, tetap pada posisi moderat yang selalu memberikan kabar gembira dan memberikan kebahagiaan, informasi-informasi yang menyenangkan, tidak sebaliknya mengancam, menakuti, tidak memukul tetapi merangkul, tidak mengejek tetapi mengajak, dalam rangka menyelamatkan dan mengarahkan masyarakat kita pada kebahagiaan, kenyamanan di dunia, tentu di akhirat nanti. Karena itu dai dan daiyah ITMI ini insya Allah akan berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, utamanya dalam waktu singkat ini, beberapa waktu ke depan di bulan Ramadan akan banyak berkontribusi terhadap kegiatan ibadah warga, terkhusus di Kota Makassar ini. Kami berharap setelah kegiatan ini teman-teman dai dan daiyah ITMI ini akan lebih nampak kecerdasan mereka, akan lebih nampak moderat mereka dalam menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya luar biasa narasi singkat dari beliau dengan pemahaman bahwa ada kesolehan individual dan ada kesolehan sosial terkejawantahkan di Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan ini. Juga hadir di tengah kita ada pejuang
perempuan yang sangat cerdas, sangat cantik juga, dan sangat beraurah ketika melakukan sebuah pikiran-pikirannya baik di bangku ruangan perkuliahan maupun di grassroots maupun di tengah-tengah bersama dengan komunitas pejuang perempuan Makassar. Seperti apa kita melihat seminar dan musyawarah nasional Dai Muda Indonesia yang dimana teman-teman ada dari Kalimantan tadi, ada dari Papua, ada dari Bogor, ada dari beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia. Sebagai perempuan daiyah, seperti apa yang kita bisa transformasi pada momen ini? Fadal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya alhamdulillahirobbilalamin kita berada di tengah-tengah musyawarah ya. Ini dengan dai yang smart, komprehensif dan moderat. Jadi dengan tema yang diangkat ini sebenarnya kita banyak belajar banyak hal. Ya kita bisa menginspirasi banyak hal. Sebenarnya kan dari segi historis, kenapa misalnya ini muncul itu awalnya ya karena kasus Karawi itu ya. Ada beberapa kaum duafa yang merasa tidak terbantu karena faktor ekonomi. Mereka yang tadinya butuh penceramah, mereka berpikir, saya mau kasih berapa amplopnya. Jadi dai muda ini menjawab bahwa jangan sampai masyarakat tidak bisa mengecap nama agama, bagaimana nilai-nilai agamanya, karena mereka kekurangan materi. Nah di sini ini ada ujiannya, ujian untuk umat, ujian juga untuk pendai. Ujian untuk umat adalah jangan sampai mereka terkikis nilai spiritualnya, tidak bisa mengenyam tentang bagaimana itu agama atau takziah dan sebagainya, memandikan mayat keluarganya karena tidak punya uang. Ini PR kita bersama sebagai dai muda untuk menjawab itu semuanya dengan tidak memberatkan masyarakat dari segi nilai materinya. Terus PR dari kita sebagai dai adalah di sini kita diuji oleh Tuhan. Dari segi ilmu itu, apakah kita menilai ilmu itu dengan materinya, ataukah ini sebagai PR dakwah kita sebagai penerus dari risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kalau kita melihat kita sebagai PR, maka kita tidak akan lagi mengukur dari segi materinya, tetapi PR besarnya adalah apakah kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Itu yang paling besar sebagai PR kita sebagai dai, bukan berapa amplop yang akan dikasih oleh masyarakat ke kita, tetapi sejauh mana refleksi dari nilai dakwah yang kita sampaikan ke masyarakat itu, apakah bisa kita lakukan sebagai dakwah bilhal, bukan hanya dakwah di atas podium atau mimbar. Jadi PR besar kita sebagai dai muda itu yang pertama. Sebagai perempuan, tentunya saja kalau berbicara tentang generasi ya, generasi itu kan bukan hanya generasi yang terakhir dari rahim kita sebagai perempuan, tetapi juga generasi muda, generasi yang tidak punya orang tua lagi, atau generasi yang kita bimbing mungkin melalui majelis taklim, melalui misalnya media, karena sekarang teknologi sudah semakin canggih, di mana semuanya peradaban dunia itu muncul, mulai dari peradaban liberal atau peradaban yang sangat radikal. Ini PR kita bersama bahwa bagaimana mengembalikan nilai-nilai moderat atau tawasud itu. Bagaimana melihat bahwa nilai-nilai yang tadinya mungkin dianggap media itu memiliki dampak negatif, itu coba kita jadikan sebagai dampak positif. Insya Allah mungkin di rakernya kita ya Pak ya, insya Allah kita akan lakukan juga seperti podcast dakwah melalui media Ustadz, insya Allah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Karena kenapa? Media sekarang sudah menjadi alat ya media untuk menyampaikan dakwah. Nah ini PR besar kita insya Allah sebagai Ikatan Dai Muda Indonesia, termasuk sebagai perempuan. Saya pikir perempuan di luar sana yang tadinya mungkin berbeda-beda dalam berpikir, berbeda dalam bersikap, berbeda dalam berpakaian dan sebagainya, itu bukan hal untuk kita saling bermusuhan atau saling mengejek. Tadi sebagai dikatakan Pak Haji Hasbullah, kita saling mengikat, kita saling merangkul. Jadi walaupun misalnya di luar sana ada teman-teman saya tidak berhijab atau dia berbeda agama, itu bukan karena mereka kafir atau mereka beda agama, tapi bagaimana? Karena kita kan Allah saja punya sifat Rahman. Dengan sifat rahmannya itu Allah memberikan kita langit yang sama, memberikan kita udara yang sama, memberikan kita air yang sama. Artinya apa? Kita mencontoh sifat rahmannya Tuhan, bahwa kita harus mengasihi sesama umat tanpa melihat mereknya, tanpa melihat latar belakang warna mereka. Itulah kita mencontoh sifat dai-nya kita sebagai dai muda itu. Kita tidak melihat bahwa yang kita ceramah itu adalah muslim, non muslim, anak-anak, atau dia dari kaum yang mungkin duafa atau dan sebagainya, tetapi bagaimana kita melihat itu sebagai makhluk Tuhan ya, sebagai makhluk Tuhan. Jadi sifat rahman Tuhan itu yang kita pakai dalam berdakwah ya, seperti itu. Terima kasih. Luar biasa, inilah
peta pemikiran singkat dari seorang wakil bendahara ITMI Kota Makassar, sekaligus beliau dosen dan kandidat doktor pada konsentrasi pendidikan. Di luar beliau beraktivitas sebagai pejuang perempuan pada tingkat peningkatan religiositas, sekaligus berjuang pada peningkatan pencerdasan atau knowledge, khususnya di speak Englishnya itu. Alhamdulillah juga ada ketua kita, ketua ITMI Kota Makassar. Seperti apa kita melihat sebagai ketua ITMI Kota Makassar dalam membawa gerbong organisasi ke depan 5 tahun ke depan untuk tadi bahasanya Ibu Aminah, seperti apa kata hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bagaimana kita berdaya guna, bermanfaat secara baik kepada seluruh elemen manusia tanpa pandang dari mana latar belakangnya, tapi semangatnya adalah semangat memanusiakan manusia itu. Seperti apa ketua terpilih? Ya, baik. Terima kasih. Yang perlu kita harus ketahui dulu sebetulnya itu ITMI ya. Orang jangan salah paham apa itu IDMI. ITMI itu adalah Ikatan Dai Muda Indonesia. Ini merupakan lembaga resmi yang memiliki kekuatan hukum, dan di lembaga ini kita dipersaudarakan. Persoalan ras maupun suku kita disatukan oleh ITMI. Secara akidah kita disatukan dalam agama kita, yaitu sebagai Muslim, dan secara kenegaraan kita disatukan oleh Pancasila. Oleh karena itu, visi dan misi ITMI itu tidak lain dan tidak bukan bagaimana menjadikan masyarakat dan religius dinamis, optimis, tetapi bukan rakyat yang pesimis. Tapi senantiasa optimis. Nah, dinamisnya di mana di sini itu tadi, bagaimana menjadi dai yang moderat, yang menjunjung tinggi wasatiyah. Karena kenapa? Banyak di luar sana itu orang-orang yang melakukan, mohon maaf saya katakan, ada yang melakukan berceramah terlalu radikal dan lain sebagainya. Makanya ITMI lahir untuk menjadi pemerhati seluruh umat pada umumnya, sehingga yang diharapkan adalah lahirnya dai-dai yang smart, komprehensif, dan moderat, sehingga dari itu semua dai-nya nanti dari ITMI khususnya Kota Makassar, insya Allah tidak akan pernah mengkafir-kafirkan seseorang, tidak pernah membeda-bedakan seseorang. Saya kadang bahasakan kayak gini, kalau hari ini kita suka makan coto, jangan dicela orang yang tidak suka makan coto. Kalau hari ini kita suka makan palu basah, jangan dicela orang yang tidak suka makan palu basah. Kenapa? Itu persoalan rasa. Artinya berbeda mazhab silahkan, marahan jangan. Berbeda pendapat boleh, bertengkar jangan. Saya bilang begini, jangan jadikan perbedaan kita jadikan sebagai lambang perpecahan, tapi jadikanlah perbedaan di antara kita sebagai lambang persatuan kita. Begitupun kita di Indonesia, ada Sumatera, ada Bugis, ada Papua, ada Sulawesi, tetapi kita disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita sama jaga kekompakan, kerjasama dan sinergitas, baik itu secara pemerintah dan keumatan kita. Cukup demikian. Iya, luar biasa pikiran-pikiran singkat dari Ketua Umum Dai ITMI Kota Makassar, dengan intinya adalah pemaknaan bahwa pelangi itu indah karena warna-warninya. Dunia ini merona, memaknai inspirasi ilahiyah karena beragamnya kita. Dengan keberagaman sesungguhnya adalah simbolisasi keindahan. Ketika tidak beragam, maka kurang itu keindahannya. Itu kata Ibu Aminah dulu waktu kita ke Palopo. Sifat Jalaliyah dan sifat Jamaliyahnya Allah. Ini juga berkesan betul sama Jazbullah. Aminah memberi pencerdasan Jalaliyah dan Jamaliyahnya Allah di atas kendaraannya. Tapi saya waktu ke Polmas tidak ikut boraknya Pak Jazbullah. Oke, di tengah kita ada juga dai muda, sangat muda betul, karena beliau masih sangat dia masih original atau belum memasuki namanya fase kedewasaan. Insya Allah menuju semester 2 kita menunggu undangannya, mudah-mudahan pikiran-pikiran beliau pada momen tadi di seminar dan musyawarah nasional sangat cemerlang, namun konten
malam ini seperti apa kita melihatnya ya. Saya lihat ini bajunya warna merah. Ada semangat ini sepertinya luar biasa menyala-nyala ini. Mudah-mudahan bajunya ini memberi warna kemurahan, warna pejantan sehingga masuk dan selesai ujian. Hasil promosi doktor sudah ada pasangan mendampinginya mudah-mudahan. Oke, sebagai dai muda yang sudah dari mimbar ke lapangan masyarakat, seperti apa kita bisa maknai pada momen-momen kali ini? Bismillah. Alhamdulillah, pertama-tama saya bersyukur bisa berkumpul di tengah-tengah dai-dai yang berasal dari berbagai daerah. Alhamdulillah, kayaknya di sini saya juga yang paling muda di antara mereka Dan paling gagah. dan paling insya Allah. Di sini alhamdulillah, pertama-tama yang ada pun yang paling berkesan di acara ini yang saya kutip dari katanya tadi Andegrota Prof Najamuddin, bahwa kita beragama ini kita harus tidak mudah, janganlah kita ini sebagai seorang dai jangan mudah menyala-nyalakan seorang atau mudah membid'ah-bid'ahkan seorang, karena kita ini berada di negara yang memiliki macam ragam. Kita harus memiliki paham Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun satu. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Suprandi tadi, bahwa jika orang suka makan coto, jangan suka mengatakan bahwa coto tidak baik karena lidah kita berbeda. Begitupun kita di sini. Dalam beragama itu kita harus memiliki paham wasatiyah. Wasatiyah itu berada di tengah-tengah. Ibaratkan wasik, dia mampu memposisikan dirinya di tengah-tengah. Dia mampu mengetahui bahwa ya posisinya di sini dia tahu. Dia mampu menyeimbangkan, kalau dikaitkan dalam agama, dia mampu menyeimbangkan perkara dunia dan perkara akhirat. Yang kedua, wasatiyah itu artinya adil dan selalu berusaha menjadi orang yang terbaik. Wasatiyah itu yang selanjutnya, wasatiyah itu juga dia itu memiliki makna bahwa orang yang wasatiyah itu tidak bisa dikatakan wasatiyah kalau dia tidak memahami agama. Jadi orang yang wasatiyah itu dia harus paham juga agama, aturan-aturan agama. Nah, maka dari itu ini kita dai. Dai itu berarti ya tugasnya berdakwah. Kalau kita berbicara dakwah itu berasal dari kata da'a yada'u da'watan. Artinya panggilan atau menyeru seseorang untuk melakukan kebaikan dalam agama Islam, dakwah. Ya. Dakwah itu saya ini selaku bisa dikatakan mubalik muda itu yang tugasnya berdakwah itu mungkin kedepannya ya di mana ini mubalik muda atau dai muda itu bukan hanya jago di atas mimbar, berbicara di atas mimbar. Kalau kita berbicara di atas mimbar itu secara umum kita hanya menceramai orang-orang yang sudah sadar bagaimana ini ikatan dai muda Indonesia selain mampu jago atau cerdas berbicara di atas mimbar, dia harus mampu berinteraksi atau istilahnya dia mampu menguasai peta dakwah ya peta dakwah. Dia mampu berceramah di tempat-tempat yang bisa dikatakan kurang bagus gitu, tempat-tempat misalnya tempat-tempat maksiat dan lain sebagainya. Karena disitulah dinilai kemampuan seorang dai. Ya, sebagaimana yang tadi katakan bahwa dai itu tugasnya berdakwah. Dakwah itu berasal dari kata da'a yadu da'watan. Artinya panggilan atau menyeru seseorang untuk melakukan kebaikan. Jadi terakhir yang saya bisa sampaikan bahwa seorang dai juga jika sudah memberi seorang dai itu jangan, terakhir pesan saya, seorang dai itu jangan mudah membid'ah-bid'ahkan seorang. Ya, sebagaimana yang dikatakan tadi Andegrota Prof Najamuddin bahwa ya kita ini berbeda-beda. Jadi saling menghargai saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah buah pikiran dari Ustadz Andi Baso Momar. Ya, selanjutnya yang terakhir kita akan mendengarkan pesan-pesan atau nasihat-nasihat atau firqah dari Bapak Ustadz NDS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NDS dalam suasana kebatinan seminar dan musyawarah nasional
Ikatan Dai Muda Indonesia. Dalam resapan tangkapan dari pagi sampai malam ini, saya menangkap signal bahwa seorang dai harus mampu menjadi rahmatan lil alamin. Pertama. Yang kedua, seorang dai yang sebagai tema di atas, smart, komprehensif dan moderat, saya menangkapnya adalah dia metodologi dakwanya harus mampu pada sasaran dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, ay bil kutub, dakwah bil hal, dakwah bil mal, ay dakwah fikriyah, ay dakwatul jihad. Nah, 5 komponen dalam seperti apa seorang dai mentransformasi pikiran-pikirannya, baik dia dalam dakwah lisannya di atas mimbar maupun dakwah nulis-menulisnya. Seorang dai kan bahasanya tadi tidak semua dai itu pintar bicara, mengolah kata atau menarasikan pikiran-pikiran bentuk bahasa lisan, tapi harus ada kecerdasan menulis. Kalau tidak kecerdasan lemah, kecerdasan menulis lemah, maka bagaimana dia melakukan sebuah kecerdasan fikriyah, pikiran-pikiran cemerlang untuk lempar ke publik, untuk kemaslahatan umat. Atau dia tidak memiliki juga itu, dia punya potensi dakwatul hal, dakwah tingkah laku, keteladanan, percontohan. Nah, itu kalau masih lemah di situ, maka dia bagaimana mesebar daian, mampu dai bil mal, mentransformasi materi-materi yang dia miliki, harta yang dia miliki untuk pengembangan dakwah bagi teman-teman yang ada. Yang terakhir bahwa memang berdakwah butuh jihad. Jihad dalam konteks seperti apa kita melakukan sebuah totalitas pikiran, totalitas tenaga, totalitas materi untuk sebuah pengembangan Islam yang berdimensi memanusiakan manusia itu, agar nilai-nilai Islam dalam pemanaan kita bahwa Islam yang baik adalah Islam yang bisa mengantarkan orang semua bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dai peran utamanya adalah tadi bahasanya aja sebutlah amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin dari MDS pada momen ini saya dari tadi pagi dapat pencerahan dari beberapa ulama kita Sulawesi Selatan maupun Kota Makassar. Pada akhirnya saya ingin berkata bahwa tidak ada kekuatan tanpa dengan persatuan. Persatuan itu susah terwujud tanpa dengan keimanan yang solid, dan keimanan tidak akan tergejawantahkan tanpa dengan formasi keislaman yang baik yang ditransformasikan oleh dai-dai yang ada di Kota Makassar, khususnya yang dalam bingkai ITMI ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Minallah musta'an wal itiklan. Allahumma fil lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NDS. No cut, no edit, no concept. Masya Allah. Luar biasa.